oleh tiga narasumber kita. Yang pertama Abu Ibrahim Muhammad Ali Hafizahullah Ta'ala dengan tema keindahan dan kemudahan Islam. Kemudian narasumber kedua kita adalah Abu Ghazi As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala dengan tema Islam adalah agama kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah Abu Hafizah Irfan MSI Hafizahullah Ta'ala dengan tema keistimewaan adab-adab Islam. Dan kami ingatkan kembali kepada para jamaah sekalian untuk mencatat materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita, karena seorang penuntut ilmu adalah kewajiban adalah mencatat. Kemudian tak lupa pula kami mewakili Yayasan As-Sunnah. Pada kesempatan kali ini kami memberitahukan alhamdulillahirabbil alamin bahwasannya kita bisa menerbitkan majalah bulanan yang apabila kita berinfak untuk meneruskan majalah itu, maka insyaallah amal perbuatan kita dicatat di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagi para bapak atau ibu yang menginginkan lembaga pendidikan terbaik bagi putra dan putrinya, maka kami mewakili SDIT Al-Ihsan memberitahukan bahwasannya kami membuka pendaftaran baru bagi putra putri Anda yang menginginkan sekolah yang unggul, berkualitas serta cerdas, yang berbasiskan dengan pendidikan Islam. Kemudian tak lupa pula kami dari Yayasan As-Sunnah Pasuruan sedang melaksanakan proyek pembangunan Islamic Center As-Sunnah yang terletak di Jalan Cokro-Minoto nomor 5 sebelah selatan Terminal Baru Pasuruan pada sebidang tanah seluas kurang lebih 3.000 meter persegi, dan alhamdulillah sekarang proses pembangunan sudah berjalan 70%. Kami mengharapkan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dari para dermawan sekalian, untuk memberikan bantuan dana demi terlaksananya proses tersebut, dan semoga Allah Azza wa Jalla mencatat amal perbuatan kita di sisinya, amin. Dan infak dapat ditransfer via BCA dengan nomor rekening 0890757723. Kami ulangi, infak dapat ditransfer via BCA nomor rekening 0890757723 atas nama Muhammad Ali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, langsung saja untuk menyingkat waktu, kami hadirkan di tengah-tengah Anda narasumber pertama kita, Ustaz Abu Ibrahim Muhammad Ali Hafizahullah Ta'ala, yang akan menyampaikan dengan tema keindahan dan kemudahan Islam. Atas waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Alaihi ayatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul
umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para peserta daurah kajian intensif di Masjid As-Salihin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan baik dan masing-masing kita bisa mendapatkan ilmu agama yang dijadikan oleh Nabi kita Muhammad SAW bagi orang yang mempelajarinya, akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwa kita akan membicarakan permasalahan keindahan dan kemudahan Islam. Kita melihat judul, maka ini sekaligus sebagai koreksi bagi sebagian orang yang menganggap buruk agama Islam, dan juga sebagai koreksi bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang sulit, kemudian ditinggalkan ajaran-ajarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terlalu banyak bukti baik secara syar'i dari kalimat-kalimat ayat Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW, atau bukti-bukti konkret yang bisa kita saksikan dengan panca indera kita, yang semuanya menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat luar biasa indahnya dan sangat luar biasa pula mudah. Tetapi bukan berarti kita bermudah-mudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk materi yang pertama ini mudah-mudahan kita bisa menyampaikan apa yang kami maksudkan, yaitu beberapa bukti. Tidak semuanya, beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang luar biasa indahnya, melampaui dan memang tidak bisa dibandingkan dengan agama-agama selain Islam. Dan itu tidak akan kita dapatkan, tidak pula kita akan rasakan kecuali kalau kita mempelajari dan mengamalkan isi dan bentuk agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali waktu yang sempit ini kita bisa menyebutkan beberapa saja, paling tidak satu atau dua saja bukti bahwa agama Islam ini sungguh indah. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah Islam mengajarkan dan menganjurkan kita sesama kaum muslimin untuk selalu melontarkan ucapan salam dengan ucapan Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullah, atau yang lebih sempurna lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini adalah ucapan yang hanya terucap di mulut dan terdengar di telinga. Tetapi kalau kita mau merenungkan apa makna, isi, maksud, tujuan daripada menebarkan ucapan salam, maka sungguh luar biasa menunjukkan keindahan Islam yang sempurna ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, karena pentingnya ucapan salam, maka Rasulullah menyebut itu adalah kewajiban seorang muslim terhadap orang muslim lain. Kata Rasulullah, hakul muslimi 'alal muslimi sittun wa akthar minha idza laqitahu fasallim alaihi. Kata Nabi, hak muslim yang satu yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain adalah kalau berjumpa ucapkan salam. Maka inilah ciri khas kaum muslimin yang tidak dimiliki oleh kaum selain muslimin. Ketika saling berjumpa sama muslim, asalkan kita tahu dia orang Islam, maka jangan merasa enggan, jangan sulit, jangan pelit mengucapkan paling minimal Assalamualaikum atau Assalamualaikum dan semisalnya. Luar biasa
menyebarkan, mengucapkan salam, maka sangat banyak manfaat. Dan ini kembali kepada makna keindahan agama Islam. Tidak bisa katakan di antara manfaat daripada saling melontarkan ucapan salam, maka meskipun hanya ucapan di lisan, tapi itu berpahala. Karena ucapan salam adalah ibadah. Ucapan salam adalah perintah Allah. Ucapan salam adalah perintah Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu Islam mengajarkan kepada kita dalam berbagai aktivitas, kegiatan, dalam berbagai kesempatan, tidak lepas seorang mukmin bisa mendapatkan pahala yang melimpah. Sampai-sampai ketika saudara kita mendapatkan musibah sekalipun, kita bisa mendapatkan pahala seperti menjenguk orang yang sakit, mengantar orang yang sedang meninggal ke kuburan, dan masih banyak yang lainnya dari berbagai macam pahala yang bisa kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau yang paling minimal assalamualaikum, maka di dalamnya adalah saling mendoakan. Coba kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita apabila kita mendengar orang lain mengucap salam kepada kita, jawab kalau bisa dengan yang lebih lengkap. Kata Allah, fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila ada orang mengucapkan salam kepada engkau, kata Allah dalam Al-Quran, maka balaslah dengan ucapan salam yang lebih bagus, lebih sempurna. Tapi kalau tidak, yang paling minimal adalah yang sama, yang setimpal. Kalau kita perhatikan maknanya assalamualaikum, artinya adalah semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada kamu. Di mana? Tidak hanya di dunia, tapi dunia dan akhirat. Karena kalimat assalam ada al. Kalau kita mau mempelajari kalimat-kalimat bahasa Arab, al itu ada istilahnya al lil istighraqiyah, menunjukkan keseluruhan bentuk keselamatan baik dunia maupun akhirat. Kami doakan kepada Allah, dilimpahkan kepada engkau. Luar biasa kalau kita mengucapkan salam, meskipun kita mungkin tidak sadar makna assalamualaikum. Kita mendoakan saudara kita yang kita sapa dengan salam, supaya Allah menyelamatkan dia dengan keselamatan yang sempurna baik di dunia atau di akhirat. Sementara sebagian orang mengatakan selamat pagi, sorenya celaka. Selamat pagi, selamat siang, malamnya belum tentu selamat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah keindahan Islam, atau sebagian kecil daripada keindahan Islam kita bisa mendapatkan dalam perintah untuk mengucapkan salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belum lagi di dalam salam itu ada doa rahmah, doa barakah. Kita saling mendoakan assalamualaikum warahmatullah, semoga Allah juga melimpahkan rahmatnya. Siapa yang tidak suka rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Semua orang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya Allah. Semua orang tanpa kecuali membutuhkan rahmatnya Allah, karena semua kebaikan yang kita terima ini semuanya adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seandainya kita ini sakit, maka itu adalah ungkapan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kita supaya kita sadar dan rujuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah, sehingga kita didoakan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Ditambah lagi kita didoakan mendapatkan berkah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ma'asyiral muslimin rahimahullah mendapatkan nikmat, sama nikmatnya waktu kita sama dengan yang lain, kesehatan kita bisa sama dengan yang lain, akal semuanya punya akal insyaallah, kecuali kalau yang sakit. Tetapi kenapa ada orang waktunya sama dengan kita, akalnya sama dengan kita, tapi luar biasa manfaatnya bisa berlebihan. Dia bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dia bisa menjenguk orang tuanya, dia bisa mengamalkan ini dan itu, dia bisa sempat mengantarkan orang yang mati, dia sempat juga mengunjungi orang yang sakit, dia sempat menengok orang-orang kafir miskin. Tidak lain kenapa? Pada waktunya sama dengan kita. Tidak lain karena Allah membentangkan berkah pada waktunya. Nikmatnya Allah tidak hanya diberikan oleh Allah kepada dia, tetapi ditambahkan oleh Allah berkah, kebaikan yang melimpah dari apa yang diberikan oleh Allah berupa nikmat-nikmat tersebut. Itulah doa assalamualaikum warahmatullahi
rajin-rajin mengucapkan salam, itu akan menyebabkan kita dipermudah oleh Allah masuk ke dalam surga. Apa artinya? Artinya kebalikannya, kalau kita tidak mau melontarkan salam kepada sesama muslim, ini pertanda bahwa ada sesuatu, mungkin kemarahan dalam hati, kedengkian, kebencian terhadap sesama muslim, dan ini adalah sifat-sifat yang tercela, dan itu menghalangi dia masuk ke dalam surga. Kedengkian, ujub, bangga diri, kesombongan, dan berbagai macam penyakit hati yang menghalangi dia untuk mudah mengucapkan salam kepada orang lain, merasa dirinya benar, yang lain salah, sehingga tidak mungkin mengucapkan salam kepada sama muslim. Maka ini pun juga penyakit hati yang akan menghalangi dirinya masuk ke dalam surga. Tapi seorang muslim yang murah hati untuk mengucapkan salam kepada sama muslim, maka itulah jalan kepada surganya. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum, rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, kalian tidak akan bisa masuk dalam surga kecuali kalian itu mau beriman, dan kalian tidak sempurna imannya kecuali kalian saling cinta mencintai sama muslim, saling sayang, saling kasih sayang, tidak saling membenci, tidak saling tadabur, bertolak belakang, tidak saling menjauhi, ketika berjumpa tersenyum, mengucapkan salam, tidak membuang muka seperti sebagian saudara kita yang entah kenapa sebabnya tersenyum, mengucapkan salam, kalau bisa berjabat tangan, menggugurkan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kamu sekalian sesuatu apabila kamu lakukan, maka niscaya kalian akan timbul rasa saling sayang atau kasih sayang. Apa itu kata Rasulullah? Afshus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kamu sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, termasuk ciri khas kaum muslimin dan termasuk ciri khas suatu kampung, suatu negeri itu adalah isinya adalah orang-orang Islam. Kalau telinga kita sering mendengar ucapan assalamualaikum, tapi sebaliknya di antara ciri-ciri negeri itu adalah negerinya orang kafir, penduduknya mayoritas kafir. Yang terdengar di telinga bukan ucapan assalamualaikum, entah apa ucapan salamnya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ucapan salam karena di dalamnya terkandung saling mendoakan keselamatan, saling mendoakan rahmat kasih sayang, saling mendoakan berkah, keberkahan yang melimpah. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam ini mengajak kita untuk menyatu, bukan bercerai-berai. Islam mengajak kita duduk bersama. Islam mengajak kita saling ta'awun, tolong-tolong dengan kebaikan, saling mendoakan, bukan saling membenci, bukan saling menghajar, bukan saling memboikot. Kalau ada permasalahan harus dijelaskan dalam Islam, dikomunikasikan, bukan kemudian saling diam, memboikot, kemudian ditinggalkan. Saudaranya sama muslim ini bukan cinta dan kasih sayang kepada saudaranya, tetapi menjerumuskan saudaranya masuk ke dalam neraka. Kalau memang ada kesalahan, kenapa tidak dijelaskan? Kenapa tidak diajak diskusi? Kenapa tidak diajak membahas bersama-sama apa masalah yang diperdebatkan dan semisalnya? Sehingga ma'asyiral muslimin rahimahullah, jadi Islam mengajak kita ini saling menyatu, hati kita supaya satu. Memang di dunia tidak akan ada kesatuan karena memang itu sunnatullah, tapi paling tidak kita ada usaha, karena memang itu perintah Allah dan Rasulnya, berpegang kepada tali agama Allah supaya kita menyatu. Kalau tidak, maka tercerai-berai. Memang persatuan yang hakiki adanya di surga, bal qulubuhum wahidah, hati manusia yang ada di surga sama. Tetapi paling tidak kita mengikuti arahan Allah dan Rasulnya untuk saling mengajak umat ini menyatu, bukan bercerai-berai. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, oleh karena itu Islam mengajak kita untuk bersepakat bersama-sama, kemudian kita tidak saling membenci, tidak kemudian kita saling curiga, tidak kemudian kita saling merasa bahwasanya saudara kita tidak sama idenya dengan kita, bukan demikian. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimahumullah, bukan pula
melihat saudaranya tidak sama, ketika melihat orang lain tidak seide atau tidak satu langkah atau tidak satu pemikiran, kemudian dia tinggalkan, kemudian dia menyendiri, hidup menyendiri di rumah, tidak mau keluar dari rumah, atau mungkin pindah tempat ke tempat yang dikiranya tidak akan ada gangguan, maka Rasulullah SAW mengatakan al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, orang yang beriman kalau dia mau bergaul dengan sesama muslim, lalu dia sabar atas gangguan yang timbul. Biasa, ketika kita bergaul ada gangguan. Orang punya karakter berbeda-beda. Kalau orang Jawa karakternya mungkin demikian, Jawa pun beda-beda. Ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Belum lagi yang dari Sumatera, dari Kalimantan, ada lagi dari Papua. Beda-beda karakter mereka. Ada orang yang sangat lembut hatinya, ada sebaliknya. Ada orang yang disinggung dengan bahasa apapun tidak tersentuh hatinya. Ada orang baru dikatakan satu kata tersinggung. Itu biasa. Tetapi kata Rasulullah SAW, orang yang bergaul dengan sesama muslim, lalu dia sabar atas gangguan orang muslim yang lainnya, mungkin karena tidak sengaja, karena beda kultur dan semisalnya, itu lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul, tidak mau ketemu orang lain, menyendiri, dan dia tidak sabar adanya gangguan dari manusia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Oleh karena itu, dengan adanya kalimat salam, subhanallah, kita hanya membahas satu saja sebagian keindahan Islam, hampir setengah jam. Jadi ketika Islam mengajarkan kita untuk menebarkan salam, maka dengan salam itu hilang rasa dengki, rasa marah kepada sang muslim. Lihatlah Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu muslim fawqa thalatin yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya sama muslim. Jadi kalau kita bertengkar maksimal 3 hari, setelah itu tidak boleh ada pertengkaran. Setelah itu biasa lagi, setelah itu nyapa. Bagaimana permulaan menyapanya? Ucapkan salam, selesai. Tapi setelah itu berbicara lagi biasa. Bukan berarti salam cuma pura-pura saja, setelah itu tidak mau berbicara. Seperti yang kita saksikan, ada teman kita yang bermasalah atau punya masalah dengan kita, sudah sekian lama tidak mau bicara, lalu ketika ada acara yang sifatnya itu mengumpulkan anggota keluarga, lalu ketemuan, tidak enak dengan orang lain, salaman, mengucapkan salam, setelah pulang pisah lagi. Bukan demikian. Tapi Islam mengajak kepada kita supaya mengucap salam, menyambung berbicara, jangan sampai saling mendiamkan ketika ketemu lebih daripada 3 hari, dan dihukumi oleh Rasulullah SAW. Itu adalah perkara yang tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram. Artinya kalau kita punya masalah dengan saudara kita sama muslim, 1 hari tidak menyapa karena kita marah, masih tidak berdosa. 2 hari juga demikian, masih dimaafkan oleh Allah, karena manusia memang kadang punya sifat marah. 3 hari maksimal. Setelah 3 hari, hari yang keempat sama dengan mengerjakan perkara yang haram. Apalagi sampai 4 hari, 5 hari, 6 hari, apalagi sampai tahunan. Kita bisa menghitung berapa tahun dia melaksanakan perkara yang haram, karena Rasulullah mengatakan itu tidak halal. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Oleh karena itu kita bisa mengetahui kesalahan sebagian saudara kita sendiri, sesama muslim yang tidak mau mengucapkan salam kepada sesama muslim, atau sebaliknya juga sebagian di antara kita tidak mau menjawab salam padahal diberi salam kepada sesama muslim tanpa alasan yang jelas. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahullah, demikian pula dalam hal ini kita katakan, apabila kita mengucapkan salam lalu nyata-nyata orang yang kita beri salam tidak mau menjawab salam, maka jangan dibalas kemudian kita tidak mau salam. Sebagian kita begitu karena marah. Karena marah, saya salam tidak dijawab, ya sudah, saya juga tidak mau salam kepada dia. Akhirnya yang terjadi apa? Taqatur, tadabur.
dia adalah saudara. Berpisah, kadang dia saudara sekandung. Bahkan ada serumah, karena berbeda pemikiran, kemudian tidak mau saling menyapa. Ini musibah yang sangat besar. Jadi saudara, satu kandung, kemudian serumah, ketika saling bertemu, saling membuang muka, maka persis apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yu'lidu hadza wa yu'lidu hadza wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Ini berpaling, itu berpaling. Yang paling bagus siapa? Yang mau rela memulai ucapan salam. Oleh karena itu, ikhwan fillah, jangan segan. Kalau kita diperlakukan demikian oleh siapapun, kalau dia Islam, maka mulailah mengucapkan salam kepada dia. Tidak perlu gengsi, karena itu adalah pahala. Dan kita pun juga mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Hilang rasa iri, dengki, kemarahan, benci dari kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, rahimahullah, kalau kita membalas tidak mau ucap salam kepada saudara kita yang sekiranya tidak akan menjawab salam, maka menyelisih perintah Rasulullah. Rasulullah mengatakan, afshus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Rasulullah tidak kasih catatan, Rasulullah tidak memberi keterangan bahwasanya kalian harus mengucapkan salam kepada orang-orang yang pasti menjawab. Tidak ada keterangan demikian. Terserah orang mau menjawab atau tidak, yang jelas mulailah kebaikan dari kita. Dia menjawab atau tidak menjawab, kalau dia tahu tidak menjawab, dia yang berdosa. Kalau dia tidak tahu, diajari, maka dia akan mendapatkan ilmu dan mendapatkan petunjuk pula. Nah, ma'asyiral muslimin, rahimahullah, oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah mengatakan syariat mengucapkan salam, perintah mengucapkan salam ini tidak hanya orang yang dikenal saja, tapi apa kata Rasulullah, assalamu liman arafta wa man lam ta'rif. Mengucap salam itu diperintahkan baik untuk orang yang kau kenal atau yang tidak kau kenal, selama dia adalah orang sesama muslim. Tapi kalau tidak Islam, maka ucapan salamnya bukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, rahimahullah, apabila kita balas ketika ada orang tidak mau salam kepada kita, ya sudah, kita tidak mau salam. Yang timbul adalah larangan Nabi, yaitu saling diam, saling memboikot, saling membelakangi, saling membuang muka. Dan ini pula bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, idfa'iz sayyi'atal hasanata tamhuha. Balaslah satu keburukan dengan kebaikan. Kalau dia berbuat buruk kepada kita, balas dengan kebaikan, maka keburukan itu akan hilang dengan kebaikan kita. Bahkan Allah mengatakan, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balas keburukan dengan kebaikan. Kenapa demikian kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tiba-tiba nanti suatu ketika bisa, orang yang tadinya ada masalah permusuhan dengan engkau tiba-tiba berubah menjadi kawan yang sangat dekat. Kadang-kadang ma'asyiral muslimin rahimahullah, kalau kita mendiamkan saudara kita, dia pun juga diam, padahal sudah saling memaafkan, tetapi untuk memulai sulit, maka saat itulah perlu, yaitu apa? Yaitu sikap seorang yang dikatakan jantan. Dia harus memulai ucapan salam tersebut. Terserah dia mau marah atau tidak marah, barangkali saja dia sudah luluh hatinya, kemudian dia enggan dan malu, gengsi untuk memulai, maka saat itulah kita mendapatkan pahala lebih besar daripada dia, karena kita yang memulai ucapan salam. Ma'asyiral muslimin, rahimahullah. Kemudian yang berikutnya dikatakan oleh para ulama, ucapan salam karena begitu luar biasa secara makna, isi, karena di dalamnya ada doa, penghormatan, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang luar biasa kalau kita dalami. Maka perintah mengucapkan salam di dalam agama Islam itu tidak ada bandingannya dalam penghormatan dalam semua agama yang pernah ada. Kita tidak sebutkan agama apa. Semua agama yang pernah ada tidak pernah ada aturan mengucap salam dengan cara seperti ini. Saling mendoakan untuk menghilangkan rasa dengki, menyatukan hati, dan semisalnya. Kita lihat ada sebagian kaum yang bukan dari Islam, bagaimana ucapan salamnya? Ucapan salamnya hanya dengan pakai isyarat tangan, dengan pakai isyarat tangan. Kalau menyapa demikian tanpa ada ucapan doa assalamualaikum,
salam atau menyapa dengan 2 jari saja. Bahkan ada di antara mereka yang berucap salam seperti menggertak binatang yang dikendarainya. Jadi salamnya bukan assalamualaikum tapi dengan hentakan kaki. Maka ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak diajarkan dalam Islam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, bahkan ucapan salam itu adalah ucapan-ucapan yang didengar di dalam surga kelak. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa Islam mengajarkan yang terbaik buat umatnya untuk kemaslahatan dan keselamatan umatnya sendiri supaya mereka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahullah, ada perkara yang lain banyak sekali yang kita persiapkan, tapi mungkin kita sampaikan hanya beberapa saja. Seperti misalnya, kita tidak usah jauh-jauh membahas yaitu mendetail tentang keindahan Islam. Kita bisa mengambil suatu contoh. Islam mengajarkan kita bagaimana kita menyikapi masalah al-utas. Apa al-utas? Ada yang tahu al-utas? Bersih. Dan kita tidak menjumpai dalam agama-agama selain Islam pembahasan tentang bersih, adabnya bersih. Bahkan para ulama membahas dalam satu kitab besar, ya, itu judulnya Al-Utasu wa Tathawul. Satu buku membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bersih serta menguap. Itu ada bahasannya, karena ada sedikit beda antara bersih dengan menguap. Ini dibahas dalam Islam oleh Rasulullah SAW sendiri, dan beliau adalah orang yang paling memberi petunjuk. Sebaik-baik petunjuk ada pada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, suatu contoh misalnya Rasulullah mengatakan, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu aqulu yarhamkallah fa idza qala lahu yarhamkallah falyaqul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum." Akhrajal Bukhari. Ini satu contoh. Kata Nabi SAW, apabila ada di antara kalian bersih, bersih itu kira-kira kita tidak menginginkan. Apa kita tidak menginginkan? Ada orang ingin bersih? Tidak ada orang ingin bersih. Tapi ini datang sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Jadi bersih itu adalah ijbari, sesuatu yang mau tidak mau terjadi. Tetapi bersih itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, Rasulullah mengatakan apabila ada di antara kalian yang bersih, maka hendaklah dia mengucap alhamdulillah. Kemudian yang mendengar hendaklah mendoakan yarhamkallah. Lalu dia lagi mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saling mendoakan, subhanallah, ini keindahan Islam. Jadi timbul kenapa demikian? Karena Islam mengajarkan kita saling mendoakan, saling kasih sayang, tidak mau saudaranya kemudian terjerumus kepada kesalahan, kesesatan. Jadi kalau ada saudaranya tersesat, diingatkan, diselamatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika melihat umatnya tersesat, Rasulullah berdakwah, menyampaikan untuk menyelamatkan mereka, dan ini tanda kasih sayang. Meskipun ada orang-orang yang salah paham, oh Rasulullah ini menyesatkan, oh Rasulullah ini adalah membuat kita demikian dan demikian, tetapi itulah tugas sebagai pembawa risalah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan betapa sempurnanya dan indahnya agama Islam. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimahullah, seperti yang dikatakan oleh para ulama, bersih itu ternyata nikmat. Buktinya apa? Kita disuruh bersyukur, alhamdulillah. Kalau musibah kan innalillahi, kan itu. Tapi ini ketika kita bersih, kita diperintahkan untuk mengucap alhamdulillah, dan itu nikmat. Karena nikmat dalam sebuah hadis, innallaha yuhibbul utas, akhrajal Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah suka kepada bersih. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala itu suka kepada bersih, kita sebagai orang yang beriman atau mengaku iman, mestinya kita suka juga kepada bersih. Tapi jangan sering-sering. Kalau sering-sering itu namanya pilek kan gitu. Bukan itu maksudnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimahullah, dikatakan oleh para ulama bahwasanya bersih adalah sesuatu yang keluar dengan sendirinya dengan
itu sebab orang itu bersemangat dan menyebabkan lega. Tetapi sebaliknya kalau tertahan bersin itu tidak demikian adanya, itu menunjukkan dia sakit atau yang semisalnya. Atau ketika berlebihan bersin itu, maka ini menunjukkan dia sedang sakit atau yang semisalnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ada sebuah hadis yang lain yang berkaitan dengan bersin. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, anna Nabi SAW kana idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghatta biha sautahu, akhrajahu Ahmad bi sanadin sahih. Kata Nabi SAW, biasanya Nabi SAW, kata Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya biasanya Nabi SAW kalau bersin maka dia menutup wajahnya dengan tangannya, kalau tidak dengan tangannya maka dengan kainnya. Kainnya kan lebar, jadi dahulu Rasulullah kainnya itu lebar, terutama lengannya. Makanya dalam hadis-hadis, dalam keterangan para ulama, dahulu kalau orang menyimpan uang itu di lengannya, jadi karena lebar menempel uang kemudian dilipat, diikat dan semisalnya. Tidak seperti sekarang kita dengan saku dan semisal. Nah, katanya Abu Hurairah, dahulu biasanya kalau Rasulullah bersin maka beliau menutup wajahnya dengan tangannya, atau kalau tidak dengan tangannya, dengan kainnya atau pakaiannya. Wa dhabba biha sautahu. Demikian pula Rasulullah SAW menahan suaranya jangan sampai keluar. Ini ketahuan kalau orang tidak pernah mengaji, lihat saja bersinnya. Nah, dilepas besar-besarnya, tidak mengerti tentang ajaran Islam. Tapi kalau dia tahan, dilunakkan suaranya, tidak sampai keluar suaranya, tidak sampai keras suaranya, apalagi sampai mengganggu, maka pertanda dia mengerti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ikhwan fillah azakumullah, kalau kita perhatikan, subhanallah, demikianlah Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita bersin, tutup wajah kita dengan tangan, kalau tidak tangan dengan kain. Kenapa demikian? Karena kalau tidak, maka orang akan terganggu. Orang yang ada di sebelahnya terganggu. Ketika orang bersin tidak ditutup dengan tangannya atau tidak dengan kainnya, kita bisa memastikan orang yang sebelah kita terganggu. Kadang-kadang terlalu keras, kemudian airnya pun juga mengenai orang lainnya. Kalau airnya nggak Zam-Zam, apalagi bangun tidur kan itu. Nah, sebagian kita sholat subuh karena tergesa, bangun tidur hanya kucek-kucek mata lalu wudhu, belum sikat gigi, belum pakai siwak, belum pakai odol, langsung sholat subuh. Di tengah sholat bersin keras, subhanallah rasanya. Yang samping kanan juga mendapatkan gangguan, yang samping kiri mendapatkan gangguan. Dia pun juga merasa tidak enak. Jadi luar biasa Islam. Bahkan ada keindahan Islam yang lainnya. Kita dianjurkan sebelum sholat, ketika wudhu kita bersiwak. Nah, di antaranya mungkin ketika di tengah sholat kemudian terjadi bersin, sehingga tidak mengganggu orang lainnya. Fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat ikut terganggu kalau manusia itu terganggu oleh sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi kalau kita bersin, tutup dengan tangan kita, kalau tidak tangan dengan pakaian kita, ataupun apa yang kita bawa, supaya tidak mengganggu orang lain. Kemudian subhanallah, ada perkataan yang sangat bagus para ulama mengatakan, di dalam Islam, nah, ketika seorang bersin itu hanya diperintahkan untuk menutup wajah, menutup dengan tangan, menutup dengan kain. Tapi subhanallah, ketika dicari oleh para ulama, karena ada sebagian orang melakukan ini, dicari oleh para ulama, disyariatkan nggak menoleh. Nah, ketika dia bersin, menoleh ke kiri atau ke kanan. Maksudnya apa? Supaya sopan, supaya tidak mengganggu orang yang sebelah kanan atau kiri. Kadang-kadang kita demikian, ketika kita sedang ngobrol, lalu ketika ingin bersin, langsung kita menoleh. Para ulama telah membahas, dicari-cari hadis dari pertama sampai terakhir. Ayat Quran malah tidak ada. Hadir dari yang Sahih Bukhari sampai yang lainnya. Bahkan hadis dhaif sekalipun, hadis lemah sekalipun, tidak ada perintah untuk menoleh. Untuk apa maksudnya? Untuk menghormati orang lain supaya tidak terganggu. Tidak ada. Bukankah ini untuk kesopanan? Para
ini ketika bersih supaya apa? Supaya maksudnya tidak mengganggu orang lain. Tidak ada. Beliau mengatakan, wa fihi tahdhir min lawil unuqi siyanatan li jalisihi li'anna dhalika lam yarid wa innahu man yadurru biwajhihi wa la yu'minu min i'wijadi ra'si wa qad waqa'a dhalika ghayra marrah. Atau kama qala rahimahullah. Subhanallah, langkah jauhnya beliau memikirkan, dan ini semuanya adalah termasuk keindahan Islam. Beliau mengatakan dalam hadis-hadis tentang adab bersih ternyata ada peringatan, hati-hati, tidak usah menoleh kanan kiri. Demi untuk apa? Demi untuk kesopanan kepada orang-orang yang di dekatnya, atau mungkin depannya sedang berbicara, demi kemudian mau bersih langsung menoleh ke kiri atau kanan. Kenapa? Biar agak sopan. Tidak ada dalam demikian. Bahkan diperingatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa demikian? Karena memang tidak diajarkan. Ini yang pertama. Kalau tidak diajarkan, kalau masalah ibadah itu jelas buruk. Tapi kalau diajarkan maka itu kebaikan. Beliau mengatakan yang kedua, bahkan itu kadang-kadang memudaratkan orang yang bersih. Kita kan bersih. Kalau bersih itu suatu keluar dengan kekuatan yang sangat besar. Lalu dengan kekuatan yang sangat besar lalu kita menoleh, maka itu akan memudaratkan kita. Beliau mengatakan bahkan bisa jadi terjadi yaitu i'wijaj. Akhirnya apa i'wijaj itu? Apa ada istilahnya? Urat-urat sarafnya itu putus sehingga miring. Bahkan itu sudah sering terjadi, tidak hanya sekali dua kali. Jadi orang yang bersih dengan kuat menoleh secara keras, kemudian dia tidak bisa balik lehernya, putus urat-urat sarafnya. Maka ini sebabnya kenapa demikian? Karena dia mengerjakan sesuatu yang tidak diajarkan dalam Islam. Islam telah mengajarkan yang sempurna dan semuanya adalah kembali kepada keindahan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Itu adalah dua contoh. Kemudian sebagaimana apa yang kita sebutkan dalam judul materi kita, yaitu kemudahan Islam, maka adapun kemudahan Islam sudah dijelaskan oleh para ulama. Bahkan ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang menyebutkan bahwa Islam itu mudah. Makanya kalau orang mengatakan Islam itu kok sulit sih, kita katakan ini kesalahpahaman. Yang kedua, kadang-kadang dia sendiri yang menyulitkan diri. Dia mengerjakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dia kerjakan sehingga yang asli, yang murni berat bagi dia. Ada orang setiap ada sesuatu mengadakan acara walimahan, kemudian mengundang-undang, padahal hal itu tidak diajarkan oleh Rasulullah, tapi dia mengharuskan dirinya demikian. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia terbiasa demikian, kalau ada acara demikian dia pasti membuat acara, lalu tidak enak dengan tetangga, sudah menjadi budaya masyarakat dan semisalnya. Ketika diperintahkan dengan perintah Islam yang benar-benar itu adalah syariat, dia tidak mampu melaksanakannya. Banyak orang yang mampu mengadakan acara walimah ini, walimah itu dan semisalnya, tapi ketika diperintahkan untuk berkorban, dia mengatakan tidak mampu. Kemana kemarin berapa hari dia mengerjakan atau mengundang orang untuk makan-makan setiap hari, sekian lama. Kemudian ketika korban, yang itu jelas-jelas perintah Allah dalam Quran, perintah Nabi dalam hadis, lalu dia mengatakan tidak mampu. Dan ini sebabnya adalah karena dia memberati diri dalam agama Islam. Dan Rasulullah mengatakan ad-dinu yusrun wa la yushahadu dina ahadun illa balagha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama Islam ini adalah agama yang mudah. Sekali lagi, tapi bukan berarti kemudian diremehkan atau bermudah-mudahan, bukan. Mudah di sini artinya adalah ghalib, mayoritas kaum muslimin mampu melaksanakannya. Kalau yang ada uzur dapat keringanan. Dan lebih mudah dibandingkan dengan syariat agama sebelum Islam. Itu maknanya kemudahan dalam Islam. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Makanya yang sulit-sulit harus dipangkas.
bukan malah menyusahkan kita. Kalau tidak mampu, tinggalkan. Sebagian amalan tinggalkan secara total, tidak ada gantinya. Haji tidak mampu, ya sudah, tidak ada haji. Zakat tidak mampu, tidak usah haji, tidak usah zakat. Nah, tidak perlu dicicil zakat itu setiap hari. Setiap hari berapa? 100 perak, nggak ada. Dan ini memberatkan. Atau setiap bulan membayar zakat, tidak ada. Yang ada zakat itu adalah zakat mahal, zakat harta adalah setiap tahun sekali. Itu pun ketika harta sudah mencapai ukuran wajib zakat. Setelah berlalu 1 tahun penuh. Kalau belum 2 syarat terpenuhi, tidak ada kewajiban zakat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Allah pun juga mengatakan, "Ma ja'ala 'alaikum bid-dini min haraj." Allah tidak akan menjadikan buat kalian dalam urusan agama ini adalah kesulitan. Makanya setiap ada kesulitan dalam agama Islam pasti ada keringanan. Bisa secara total dihapus oleh Allah, bisa diringankan, bisa diganti. Oleh karena itu ada beberapa patokan kemudahan dalam Islam. Di antaranya adalah yang pertama, Islam ini lebih mudah atau jauh lebih mudah daripada agama-agama sebelum Islam. Ambil suatu contoh, misalnya di antara syariat taubat kaum Bani Israel, selain tidak mengulangi lagi, selain menyesal, selain meninggalkan kemaksiatan, ada syariat membunuh diri. Dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah disebutkan demikian. Maka ini berat. Orang tidak mampu untuk membunuh dirinya. Oleh karena dalam Islam tidak ada bunuh diri. Bahkan diharamkan bunuh diri dalam Islam dengan cara apapun dan niat sebaik apapun. Dalam Islam tidak ada. Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa membunuh dirinya dengan besi, maka besi akan ditancapkan terus ke perutnya di hari kiamat kelak di neraka. Barang siapa membunuh dirinya dengan menjatuhkan diri dari tebing, mati, maka dia demikian pula di akhirat di neraka disiksa oleh Allah demikian. Ada orang bunuh diri dengan membawa racun atau meminum racun, maka racunnya dia tenggak terus di hari kiamat, yaitu di neraka. Demikian pula mereka-mereka yang berusaha untuk merusak pengeboman dan semisalnya, dia pasang bom di dadanya dan dia tahu persis bahwasanya ini akan mengakibatkan kematian dirinya, maka ini pun juga termasuk bunuh diri yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad bukan demikian caranya. Jihad telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan aturan-aturan jihad sudah baku dalam Al-Quran jelas, dalam hadis jelas, tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak. Mungkin barangkali nanti suatu ketika kita akan membahas bagaimana aturan-aturan jihad di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang kedua, di antara kemudahan dalam Islam adalah suatu ketika kalau seorang itu tidak mampu maka gugur secara total. Tadi ada keterangan haji. Bagi orang yang tidak mampu haji, tidak ada kewajiban haji dan tidak usah menghutang untuk haji. Zakat juga demikian. Kalau kita tidak mampu untuk membayar zakat, maka tidak ada kewajiban berzakat. Bahkan para ulama mengatakan seandainya kita ini kaya raya, kita bisa haji. Cuman masalahnya jalan menuju Mekah itu ada perang. Para ulama mengatakan tidak wajib seorang muslim untuk berhaji karena dia tidak mampu melewati tempat yang tidak aman. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahullah. Demikian pula kadang-kadang keringanan itu ada berupa keringanan juz'i, sebagian hal dipotong misalnya seperti salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, atau ditunda seperti saat puasa bagi orang musafir boleh meninggalkan puasa tapi diganti pada hari yang lain. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimahullah. Mungkin waktu kita agak sempit dan sisa waktunya kami persilakan untuk tanya jawab apabila ada yang ditanyakan. Wallahu a'lam. Kita sampai 9:30 insyaallah. Silakan kalau ada, kami berikan kesempatan. Kalau ada, kalau tidak ada kita sambung lagi. Ada pertanyaan di sini.
Menurut ilmu kesehatan, bersin merupakan proses pertahanan tubuh karena waktu bersin tubuh mengeluarkan benda-benda asing yang dapat menimbulkan penyakit. Bagus, sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Jadi dengan keluarnya bersin maka badan menjadi lebih semangat, segar. Ketika tertahan maka dia akan menjadi malas. Ketika berlebihan keluarnya berarti sesuatu yang mestinya tidak keluar itu keluar. Maka sesuai dengan apa yang kita sebutkan, dan ini memperkuat apa yang kita sampaikan bahwa hal ini menunjukkan keindahan agama Islam. Allah. Bagaimana dampak kaum muslimin yang tidak membiasakan ucapan salam karena gengsi? Jadi seperti yang tadi kita katakan bahwasanya gengsi termasuk penyakit hati. Gengsi itu kalau dalam bahasa Arab itu bisa kita katakan sombong atau ujub, atau membanggakan diri, merasa dia lebih mulia, merasa dia lebih tinggi, merasa dia lebih baik, merasa dia lebih utama dan semisalnya, sehingga gengsi untuk memulai salam. Subhanallah, dalam Islam memang ada aturan yang lebih berhak untuk mengawali salam adalah yang muda kepada tua. Kalau rombongan kecil kepada rombongan yang banyak, yang duduk, yang berjalan kepada yang duduk, ini memang diatur. Tetapi kalau yang lebih berhak tapi diam tidak mengucapkan salam, maka yang siapa saja yang mendahului itu lebih baik. Bukankah Rasulullah SAW ketika lewat di tengah jalan ada banyak anak kecil yang bermain-main, maka Rasulullah SAW tidak segan untuk memulai salam. Padahal mestinya anak-anak kecil kepada Rasulullah, tapi namanya anak kecil suka main di jalan, dan Rasul membiarkan main di jalan asalkan tidak bahaya. Dahulu tidak seperti sekarang, banyak mobil, dahulu adanya onta, tapi pelan-pelan kan gitu. Jadi para ulama mengatakan Rasulullah tidak segan-segan untuk memulai salam kepada anak-anak kecil. Padahal mestinya anak kecil terlebih dahulu mengucapkan salam. Tapi karena anak kecil ini mereka sedang bermain, kalau dia diam maka tidak ada ucapan salam, Rasulullah tidak segan untuk mengucap salam. Dan para ulama juga mengatakan ini pun juga menunjukkan kepada kita bahwa Islam ini menunjukkan kepada kita orang tua tidak boleh mengekang anaknya, tidak boleh main. Coba lihat, ketika Rasulullah lewat di jalan, anak-anak sedang bermain di pinggir jalan, Rasulullah tidak mengatakan ayo masuk, tidak usah main, tidak. Sebagian kita mengatakan anak harus belajar, anak harus menghafal Quran terus, anak harus di rumah, tidak boleh bergaul dengan kawannya. Jangan. Para ulama mengatakan justru dalam Islam kasih kesempatan anak itu bermain. Dengan bermain itu wawasan menjadi lebih luas, dia bisa pandai bersikap. Kalau anak tidak pernah bermain dengan yang lain, ketika ada masalah, stres, tidak bisa bersikap, komunikasi kurang, sosialisasi kurang dan semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai gangguan dalam sholat, bagaimana dengan orang yang seringkali bersendawa di saat sholat berjamaah? Kalau sering-sering bersendawa maka barangkali ini adalah termasuk penyakit yang harus diperiksakan, karena normalnya orang itu tidak sering bersendawa, sesekali saja. Bersendawa pun juga termasuk disebutkan adab-adabnya. Rasulullah SAW ketika mendengar orang yang bersendawa, tajashi artinya dalam bahasa Arab, Rasulullah mengatakan kuffa anna jusha'uka. Kata Rasulullah SAW, tahanlah oleh kalian bersendawa kalian kepada kami. Artinya apa? Artinya jangan diperlihatkan, jangan diperdengarkan. Kadang-kadang kita main-main, karena makannya enak sedikit, sendawanya ditunjuk-tunjukkan, bahkan disebut ini sendawanya sate ayam atau sate kambing gitu. Tidak benar seperti demikian. Jadi dalam Islam diperintahkan kita ini yaitu tidak menunjuk-tunjukkan sendawa, tidak disuarakan dan yang semisalnya. Apalagi dalam sholat, maka ini akan mengganggu orang lain. Karena kadang-kadang bersendawa tidak hanya suara saja yang terdengar, itu pun mengganggu. Kadang-kadang baunya pun juga ikut masuk ke hidung kita, kan gitu. Jadi harus kita tahan, kemudian jangan disuarakan kalau bisa, karena jelas itu akan mengganggu orang yang sedang sholat. Dan Rasulullah pun juga memerintahkan kita untuk menahan sendawa supaya tidak berbunyi. Kepada siapa saja kita tidak boleh mengucapkan salam. Bolehkah mengucap dan menjawab salam kepada orang yang berakidah sesat seperti Islam liberal dan lain sebagainya? Kita berucap salam kepada semua orang yang beriman, orang yang Islam. Misalnya, kita pernah melihat
si fulan yang di pojok sana misalnya pernah masuk di masjid ini, kita pastikan orang itu Islam, meskipun kita tidak tahu Islamnya KTP atau bukan KTP. Kenapa demikian? Karena orang Islam itu ditandai dengan sholat. Nah, bahkan kalau kita pun tidak pernah melihat dia sholat, di tempat kita ini adatnya orang kita Jawa misalnya yang beragama Islam itu biasa kalau sore pakai sarung misalnya. Kita pernah lihat dia pakai sarung, biasanya kan dia pakai sarung untuk sholat. Kita katakan dia adalah orang Islam karena ini tanda-tanda Islam. Kita tidak tahu apakah dia meninggalkan sholat ataukah dia Islam KTP atau munafik. Allah a'lam, itu yang tahu dia dengan Allah. Kita berhak, bahkan kita harus mengucapkan salam kepada dia. Jadi Rasulullah mengatakan liman ta'rifu wa man lam ta'rif. Mengucap salam itu kepada orang yang kau kenal atau yang tidak kenal, asalkan dia adalah orang Islam. Yang tidak boleh kita ucapkan salam dengan kalimat assalamualaikum itu adalah kepada non muslim. Ya, itu tidak boleh kita doakan salam. Ada ucapan yang lainnya selamat pagi dan semisalnya tidak ada masalah. Tapi tidak boleh dengan doa assalamualaikum karena maknanya luar biasa tadi. Doa keselamatan tidak hanya di dunia, di akhirat pun juga demikian. Dan kita yakin bahwa selain orang-orang yang beragama Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahi Islam, sungguhnya kami diridhai oleh Allah yang Islam. Berarti mereka yang tidak beragama Islam, maka mereka diyakini oleh kaum muslimin tidak akan mendapatkan keselamatan. Maka tidak pas kalau kita doakan dengan doa keselamatan. Boleh kamu mengucap dan menjawab salam kepada orang yang berakidah sesat seperti Islam berat. Kita katakan hukum asalnya mereka adalah Islam sama sholat. Adapun ada hal-hal yang sifatnya itu menyelisih syariat, kita lihat apakah dia sudah diperingatkan oleh para ulama, iqamatul hujjah, disampaikan nasihat dan misalnya. Kalau dia belum disampaikan atau mereka termasuk orang-orang awamnya, pengikut-pengikutnya, ya, takbir kepada pemimpinnya, maka tetap mereka hukumnya masih Islam dan kita masih disyaratkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Wallahu a'lam, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Waktu sudah habis dan kita sampaikan, kita serahkan waktunya kepada moderator kita. Wallahu a'lam wa aqbil da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan atas nasihatnya dan atas tausiahnya. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita dan menambah keimanan kita. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah hadir di tengah kita narasumber kita yang kedua, yaitu Al-Ustaz Abu Ghazi As-Sundawi hafizahullah ta'ala, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan judul Islam adalah agama kasih sayang. Atas waktu dan tempatnya kami persilahkan Pak Alaihi ayatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah sekalian, para peserta daurah dalam tema keindahan Islam, yang mana kita membahas tema ini karena ada anggapan baik dari non-muslim ataupun dari orang Islam sendiri. Saya tidak ngomong kafir karena lebih halus katanya non-muslim. Baik dari non-muslim atau dari muslim sendiri yang beranggapan bahwa Islam agama yang keras, yang radikal, agama yang kekerasan dan yang semisalnya. Oleh karena itu kita membahas ini adalah untuk supaya menunjukkan bahwasanya anggapan itu semua tidak benar. Karena yang mereka anggap keras atau radikal adalah bukan kepada Islamnya, tetapi kalau kepada segelintir daripada pemeluk Islam itu benar.
Sebagian ada yang melakukan aksi demikian dan itu bukan dari Islam. Oleh karena itu, ikhwan fillah, kita membahas di sesi yang kedua ini tentang masalah ar-rahmatu fil Islam, yaitu kasih sayang di dalam agama Islam dengan bahasa yang enak lagi mudah, yaitu Islam agama kasih sayang. Baik. Para jemaah sekalian, kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan di dalam nama Ar-Rahman, Ar-Rahim ini terkandung sifat rahmah, sifat kasih sayang. Ini Allah Tuhan kita, Allah Rabb kita Jalla Jalaluhu adalah yang memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang. Demikian pula agama yang Allah utus kepada Nabi Muhammad SAW adalah Islam, dinur rahmah, agama kasih sayang. Bahkan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi rahmah, Nabi yang memiliki sifat, Nabi yang memiliki rasa kasih dan sayang, yaitu Nabi rahmah. Setiap hari kita membaca surah Al-Fatihah yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Rahim. Allah adalah memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Kita membaca setiap hari minimal 17 kali, dan itu kita ikrarkan, kita baca. Apa kata kita? Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini nama Allah Azza wa Jalla, nama yang terkandung di dalamnya rahmah, kasih sayang. Dan bedanya jemaah sekalian, ya, kalau Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman ini sifatnya Allah, kalau Ar-Rahim perbuatannya. Kalau terjemahan Indonesia, Ar-Rahman